Koresponden CNN Indonesia Victor Pangaribuan sudah berada di Pasar Klender, Jakarta Timur. Selamat siang, Victor. Seperti apa aktivitas di sana? Apakah protokol kesehatan yang diperketat ini apa saja dan juga bagaimana terkait dengan sistem ganjil genap yang akan diterapkan? Ya, selamat siang Ratu. Saat ini saya masih berada di Pasar Perumnas Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Begitu, berbicara tentang pasca ditemukannya 9 orang pedagang yang reaktif atau positif COVID-19 di pasar ini. Sejak pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 22 dan 29 Mei kemarin, ini memang dilakukan pengetatan penerapan protokol kesehatan. Saya ingin mengajak Anda langsung seperti apa protokol kesehatan yang diterapkan di pasar ini ketika pedagang maupun pengunjung yang hendak berbelanja atau melakukan transaksi jual beli di pasar ini seperti apa. Yang pertama adalah yang pasti gunakan masker. Yang kedua adalah sebelum memasuki area pasar, diperkenankan ke setiap orang pedagang maupun pengunjung harus mencuci tangan terlebih dahulu karena di sini ada 6 titik yang disediakan wastafel atau tempat untuk mencuci tangan dengan sabun. Kapan Anda harus mencuci tangan dan membersihkan tangan Anda adalah salah satunya ketika Anda selesai bertransaksi. Begitu. Kalau tidak ingin repot-repot mencuci tangan, gunakan sarung tangan seperti saya. Kemudian Ratu, ketika Anda akan memasuki area pasar, Anda akan melewati bilik disinfeksi yang disediakan karena hanya satu pintu yang dibolehkan untuk masuk setiap pengunjung maupun pedagang, yaitu pintu utama di depan sini. Bilik disinfeksi ini dilakukan untuk meminimalisir kontaminasi virus, begitu. Anda bisa masuk ke sini, kemudian setelah itu Anda akan melakukan pengukuran suhu tubuh. Suhu tubuh diukur hanya yang bersuhu tubuh maksimal 38 derajat Celcius yang dibolehkan masuk ke area pasar. Berbicara tentang protokol kesehatan yang lain, sebenarnya ada aturan yang ditetapkan pasca pasar ini ditemukan 9 orang pedagang positif COVID-19 adalah pengaturan jam atau operasional atau hari di mana setiap pedagang boleh buka atau tidak, yaitu ganjil genap. Hanya los atau lapak yang bernomor ganjil bisa beroperasi di tanggal ganjil seperti hari ini tanggal 17. Yang buka ini adalah toko-toko yang bernomor ganjil, begitu. Kemudian saat berbelanja ada social distancing, ada physical distancing yang harus selalu diterapkan. Berbelanjalah dengan menjaga jarak minimal 1 meter dengan pembeli lainnya. Tidak seperti ini. Jangan seperti ini. Kemudian yang kedua adalah ketika kita berbelanja, sebaiknya kita memang tidak berkerumun. Saya sendiri memilih untuk berada di lokasi ini karena tim liputan ini memastikan agar tidak ke tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, begitu. Lalu saya akan berbicara tentang apa sih sanksi tegas yang akan diterapkan oleh pihak pengelola pasar jika kedapatan ada pedagang maupun pengunjung yang melanggar protokol kesehatan seperti tidak mengenakan masker. Karena tadi pagi saya sempat tiba di pasar ini, ada saja yang selalu melepas maskernya mungkin karena kepanasan, tapi di sini pun ada belasan petugas, ada petugas keamanan dari pasar, kemudian ada kerjasama dengan gabungan TNI dan Polri, ada belasan jumlahnya yang secara rutin akan berkeliling di area pasar ini. Total ini hampir 1.600 lapak atau pedagang yang ada di pasar ini. Ini artinya memerlukan banyak petugas untuk melakukan pengawasan dan senantiasa mengingatkan agar setiap pedagang maupun pengunjung tetap menggunakan masker dan jaga jarak. Sanksinya, tadi saya sudah bicara dengan manajer area 9 Perumnas Klender, begitu. Jika ada yang kedapatan membandel tidak menggunakan masker, maka sanksi yang diberikan adalah teguran saja untuk saat ini. Dan jika memang berkeinginan tidak menggunakan masker, dipersilahkan untuk keluar dan tidak boleh melakukan aktivitas jual beli di pasar ini. Sebenarnya Perumda Pasar Jaya sudah menghimbau pihak pasar, bukan hanya pasar ini saja, untuk melakukan protokol kesehatan. Jika protokol kesehatan saja tidak berjalan, ini artinya setiap pedagang ataupun pembeli harus mematuhi protokol kesehatan, begitu. Sempat juga Perumda Pasar Jaya berbicara bahwa jika kedapatan ada pasar tradisional yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik, maka kemungkinan pasar akan ditutup sementara. Karena saya juga berpikir ketika tanggal 22 dan 29 Mei kemarin sudah ada kedapatan sekitar pedagang positif COVID-19 pasar ini. Seharusnya pasar ini memang dalam keadaan tertutup selama kepentingan, begitu, nilai ekonomi yang harus dipastikan oleh setiap pedagang. Dan saya ingin mengingatkan kembali bahwa DKI Jakarta sebagai salah satu
wilayah tertinggi terinfeksi kasus COVID-19. Oleh karena itu kepada setiap pedagang maupun Anda yang ingin berbelanja ke pasar ini, selalu jaga jarak, patuhi protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker ketika Anda berbelanja. Ratu. Baik Victor, dengan adanya pengetatan ini semoga tidak ada lagi begitu ya yang reaktif COVID-19 dan tetap berhati-hati. Terima kasih atas laporan Anda, Victor Pangaribuan.